Halo, ketemu lagi di Idrisi Solutions. Ini video part 2 of 3, lanjutan dari video yang sebelumnya. Bagi kalian yang belum sempat nonton yang video part 1 of 3, saya sarankan nonton dulu. Karena part 1 of 3 itu membahas 4 sampel, yaitu sampel awan, perairan, lahan terbangun atau pemukiman, dan tanah terbuka. Pada video lanjutan ini, kita membahas 3 sampel lanjutannya, yaitu rumput, semak belukar, dan pertanian lahan basah. Saya selalu mengingatkan supaya video ini ditonton dari awal sampai akhir agar kalian tidak ketinggalan tips-tips yang saya sisipkan di setiap paparan. Oke, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Kemudian kita lanjut ke rumput. Nah, rumput ini susah-susah gampang nyarinya. Nah, kalau rumput coba lihat. Ada berapa perbedaan warna hijau di antara yang nampak sekarang ini nih? Atau kita pakai ini nggak kelihatan. Nah, ini juga bisa ya. Mau pakai true color juga bisa. Nah, ini hati-hati antara semak dengan rumput gitu. Antara semak dengan rumput itu kita harus hati-hati. Nanti kita akan mengaktifkan dua layer ini. Ini padang rumput mangga teh. Yang tadinya kita bahas, lebih baik cari yang pasti-pasti aja ya. Kayak tadi kita sudah bahas ini ya, padang rumput, padang pengembalaan sapi mangga teh itu ya. Nah, ini udah pasti nih gitu rumput. Nah, kalau kita lihat degradasinya ya, karena ini citranya multispektral. Nah, ini saya menyarankan jangan true color. Ini nipu-nipu nih. Ini misalnya kayak ini ada hijau muda gitu ya, paling muda. Kita barangkali beranggapan ini adalah rumput, tapi belum tentu karena kita belum pakai nir. Di sini kan RGB ya, red, green, blue, belum ada band nirnya. Yang ini ada band nirnya, malah ini sama sekali tidak ada vegetasinya gitu, udah merah ya. Nah, ini. Kemudian juga bisa pakai NDVI, tapi NDVI itu, saya mau bikin video khusus, video tersendiri untuk NDVI, supaya ada konsepnya juga yang bisa jadi pegangan kalian. Kalau sekarang langsung kita masuk tools-nya aja, rasanya kayaknya nggak melenceng gitu, nggak selaras gitu ya. Jadi untuk NDVI nanti kita skip dulu. Nah, yang sekarang ini dengan interpretasi secara visual ya. Kita menduga-duganya secara visual tapi tetap memperhatikan aspek-aspek digitalnya. Nah, kayak ini ya jangan tertipu dengan ini kalau pakai true color karena ternyata ini tidak ada rumputnya. Justru yang ada rumputnya yang ini nih. Ini ya. Ini kemudian ya yang hijau nyala ini saya kira masih rumput gitu ya. Belum tepat dipakai dijadikan semak belukar gitu. Nah, semak belukar mungkin yang lebih gelap lagi kayak gini nih. Ini ya. Ini juga masih rumput saya kira. Oke, mari kita eksekusi. Ini kita abaikan karena ini bisa saja jadi semacam tanah terbuka ini harusnya. Ini ya. Sebaiknya kasih tanah terbuka sedikit dulu di sini. Kita tambahin sampel tambahan. Di sini itu tanah terbuka ya. Oke. Ini juga tanah terbuka. Dua ini ya, jangan lupa ini dikerjakan terlebih dahulu ya. Ini dan tanah terbuka gitu ya. Tiga ini digabungin ya, di merge ulang. Nah, jadinya tanah terbuka. Nah, ini baru nanti sisanya rumput, grass ya, grass. Oke, itu kemudian ada nggak kira-kira yang
terindikasi sebagai rumput. Ya, ini harus kita observasi lagi ya. Ini harus kita observasi lagi yang kira-kira mencirikan sebagai rumput. Nah, kayak ini nih, ini ya. Ini kayaknya semak sih ya. Karena di sebelum puncak Merapi itu ada satu zone ya, ada satu zone juga yang nggak hutan lebat gitu, kayak hutan kerangas gitu. Nah, harusnya di daerah sini nih banyak rumput ya, banyak semak. Karena di sini daerah bayang hujan. Nah, jadi sebetulnya menginterpretasi ini perlu beberapa konsep ya, nggak bisa apa ya, saya juga tidak mengecil artikan bagi kalian yang pengen nyoba secara teknis ya. Tapi ini memang harus punya konsep, punya pendekatan, punya pengalaman dan punya analisa lah gitu. Coba kalau kalian bisa perhatikan di Danau Singkarak ini aja deh yang di tengah-tengah. Antara bukit yang barat dengan bukit yang timur itu vegetasinya beda. Di sini hampir ya, hampir saya nggak berani katakan tidak ada hutan karena saya belum pernah jalan kaki secara merata di sini. Tapi hutannya itu sedikit banget dibandingkan yang sini. Antara yang timur dengan yang barat. Nah, kalau kita sudah belajar secara geografinya gitu ya, secara aspek geospasial yang kita pelajari gitu ya. Memang karena di daerah bukit bagian timur ini curah hujannya rendah sekali gitu. Nah, di sini curah hujannya tinggi gitu. Nah, disinilah bayang hujan namanya. Jadi hujannya itu dari padang panjang itu udah hilang dia. Ya. Dia nguap dulu, nah itu pelajaran kita nantinya larinya kemana-mana. Pokoknya kamu belajar iklim dulu, ya. Bagaimana curah hujan terbentuk, apa pengaruhnya terhadap arah angin, dan zona-zona mana saja yang di daerah sekitarmu, ya. Kalau kayak sekarang kasus kita di Sumatera Barat, zona-zona mana saja yang curah hujannya tinggi dan curah hujan rendah, gitu. Nah, makanya kalau mau nyari hutan jangan coba-coba nyari sini, itu ngeselin. Lebih baik cari yang arah sini, gitu. Ya. Ini kan hutan kita belum sampelnya belum sampai ke sana gitu ya. Nah, kalau kita nyari rumput, nyari semak, nah itu pastinya lebih banyak di daerah sini gitu. Di daerah timur Danau Singkara ini karena dia daerah bayang hujan. Nah, kayak ini nih. Kita tadinya ragu ini apakah sawah, apakah tanah terbuka. Kita mungkin bisa minta bantuan sama Google Earth karena kita nggak bisa ke sana. Ya, lagi PSBB soalnya. Nah, ini sawah ternyata ya. Kiri kanan itu sawah semua ya. Jadi nggak bisa kita detect sebagai tanah terbuka. Nah ini juga, oh ini sawah juga ya, hati-hati ya. Berarti mana dia tadi? Berarti ini tidak boleh kita asumsikan sebagai tanah terbuka. Palingan yang sini nih, ini nggak mungkin sawah kan? Karena ini daerahnya sudah bergelombang. Jadi pengetahuan kita terhadap morfologi, pengetahuan kita terhadap iklim, pengetahuan kita terhadap wilayah tertentu karena kita sering ke sana gitu ya, karena sering kita ekspedisi ke sana sehingga kita tahu gitu. Nah, ini di utara ini di utara Sungai Ombilin ya. Coba di utara Sungai Ombilin. Nah, ini kan coba ini apa? Oh, ladang ya. Ini ladang, tapi kondisinya belum ada tanamannya. Makanya di Citra Landsat kelihatan sebagai tanah terbuka. Boleh nggak ini? Ya boleh aja, karena kan citra kita sekarang posisinya lagi tanah terbuka, ya. Ya ini kita pakai tanah terbuka aja buat nambah-nambahin ya. Kemudian kita tadi misinya nyari rumput ya, kok malah kembali ke tanah terbuka. Saya lebih senang pakai yang ini ya. Ini kita cari hijaunya yang paling termuda aja ya.
Yang paling tipis, yang paling muda tapi hijau gitu. Karena hijau di sini tuh benar-benar mencirikan ada klorofilnya gitu. Nah, ini semak sama semak pasti ini campuran antara semak dan rumput gitu ya. Semak dan rumput. Kebun campuran nggak terlalu banyak di sini. Karena di sini daerahnya eh, rada-rada kering gitu. Sini ya. Nah, untuk memudahkannya ini bisa kita kategorikan sebagai rumput ya, yang ini nih yang tipis ya, ini tipis. Nggak mau, kecil banget. Ini rumput ya. Ini rumput. Ya, harus selalu diingat-ingat karena ini rumput sama semak ini bener-bener kesulitannya tingkat tinggi gitu. Carilah yang hijau tapi rada-rada nyala gitu ya. Sebaiknya harus pakai training apa? Harus pakai sampel lapangan. Ya, sebaiknya saya menyarankan seperti itu. Pergi betul ke lapangan, klasifikasi di lapangan, identifikasi di lapangan, kasih koordinat, bawa pulang, ini pasti rumput. Nah, dijamin sampelnya kecil kemungkinan untuk salah. Gitu. Tapi karena di sini sifatnya banyak menduga-duga dan banyak dibantu sama citra apa citra resolusi tinggi gratisan seperti Google, jadinya ya seperti ini. Tapi ini untuk latihan nggak apa-apa. Ya. Latihan nggak apa-apa. Atau nanti kalau kalian ada project, ada kegiatan, itu pasti ada anggaran untuk survei ke lapangannya. Ya. Namanya itu survei ground truth, ya. Survei survei tanah gitu ya. Macam-macam lah namanya. Pokoknya suka-suka yang ngasih duit aja ngasih nama ya. Nah ini juga banyak rumputnya yang kuning-kuning ini ya. Ini rumput semak nih memisahkannya itu benar-benar paling sulit lah kalau menurut saya ya. Memisahkan antara rumput dan semak. Syukur-syukur kalau yang request jangan dipisahkan, dicampurin aja gitu. Ya alhamdulillah sekali. Tapi kalau nuntutnya harus dipisah ya lumayan bikin kita pusing ya. Ini juga ya. Hmm. Nah, ini juga nih. Ini rumput-rumput pasti nih ya. Yang warnanya hijau-hijau nanggung ini. Nih, daerah-daerah kota. Ya, ini dicoba terus ya di apa? Dilatih terus. Pasti kalian bisa, tidak ada yang tidak bisa. Sebetulnya ini masalah kerja keras, ada yang kemauan keras aja. Wow. Ini juga banyak rumput ya. Tapi ini cenderung semak sih. Ini kebetulan cahayanya lebih cerah. Kita seakan-akan hampir terjebak ini bilangnya rumput. Karena mataharinya masih di timur baru jam 10. Jadi ini memang lebih cerah sini nih, lebih gelap yang ini. Jadi bukitnya itu kayak gimana ya? Nah, ini bayangannya ya, belakang-belakang bukitnya. Ini bukit yang menghadap ke matahari, makanya dia cahayanya gede, pantulannya gede. Dia hijau tapi terang gitu. Hati-hati ya, di sini kita harus tahu dulu arah mataharinya dari mana, jamnya jam berapa ini pecitra diambil.
Lebih baik nyari yang pasti rumput, ya. Otomatis dia nggak terlalu dekat dengan hutan, dia pasti dekatnya dengan daerah permukiman, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Coba kita lihat udah berapa piksel, dikit banget ya, karena rumput juga nggak terlalu banyak. Coba kita ini merge dulu, ini adalah rumput, ya. Sip, ada 300 sampel lah. 300, bukan 300 sampel, 300 piksel, gitu ya. Oke, kita masuk ke semak belukar. Nah, di semak belukar ini sama posisinya pasti berdampingan ya. Carilah tadi yang warnanya cerah, sekarang warnanya rada-rada gelap, itu aja. Dan teksturnya sedikit lebih kasar. Nah, biasanya untuk yang semak ya, sebetulnya di klasifikasi semua ini kalian harus mempelajari 9 kunci interpretasi itu. Lihat lagi materi-materi yang pernah kalian pelajari ya. Itu biasanya kalau kalian sekolah di geografi ataupun di penginderaan jauh biasanya diajarkan 9 kunci interpretasi itu. Itu konsep tua ya, konsep kuno tapi sejauh ini sangat-sangat efektif gitu ya. Karena itu membantu kita membuat semacam kisi-kisi dalam melakukan analisis aspek-aspek apa saja yang harus kita perhitungkan, yang harus kita perhatikan. Nah, jadi merefer lah, bukan mereview, ya, merefer kembali ke 9 kunci interpretasi itu, gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke semak ya. Semak ini cenderung di bagian sini. Ah, ini kayaknya hutan nih. Ini kayaknya hutan. Coba. Ini hutan di oke, Tanjung yang ini kita coba cari dulu. Sini, ya kan? Bener. Nih, ini ada hutan sedikit tapi nggak rapat ya. Ini mungkin hutan sekunder. Jadi kita mulainya dari sini aja biar enak melihat degradasi dari sebuah hutan sekunder, semak belukar gitu, kebun campuran. Nah, hanya ini nih hutannya, coba kalian lihat tuh. Ini semuanya pada tipis semua kan. Nah, cuma yang ini nih kayak huruf U gitu. Di sini juga kayak huruf U. Jadi sangat gampang kan kita mendetek kalau pakai komposit yang ini itu ya udah yang gelap tua ini kita ambil sampelnya sebagai hutan sekunder, sisanya ini yang mau kita cek. Yang agak cerah itu kira-kira apa? Coba lihat di sekitarnya. Di sekitarnya ini kebun campuran apa enggak gitu. Apa atau jangan-jangan semak. Nah, kayak ini kan semak nih ya. Ini semak karena ini bukan rumput ya. Nah, rumput tuh kan kayak gini di pinggir-pinggir sawah gitu ya. Nah, berarti ini hampir tidak ada ini pasti perpaduan antara semak belukar dengan hutan sekunder karena kebun campuran nggak terlalu banyak di sini ya. Kebun campuran. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Ini jangan sentuh yang hijau pekat ini, hijau tua ini, sentuh yang satu level, satu tingkatan di bawah itu. Oke, ini dia kita mulai. Here we go. Dia setingkat di atas rumput, juga setingkat di bawah hutan sekunder. Nah, itulah bahasa sederhananya ya. Tuh. Ini oke. Mm-mm. Mana yang mulai pusing, ya mual ya. Coba minum antimu dulu. Oh no.
Usahakan merata ya, jangan numpuk di situ aja. Coba cari semak-semak yang lain lagi. Itu gundukannya apa sih? Yang ini? Kebun campuran atau semak? Ini kayaknya kebun campuran ya. Iya, ini hutan juga bukan, tapi ini kebun campuran. Ya, jangan sentuh juga ya, karena ini rapat sekali. Ini bukan ciri-ciri dari semak. Palingan yang semak itu yang kayak gini. Nah, ini nih. Coba kita tes dulu. Semak itu ada berapa pixel? Oke, udah 474, saya kira cukup. Ya. Ini semak belukar ya. Ini. Oke, kita masuk ke, ayo kita save dulu lah, cari aman ya. Ini ada berapa kelas nih? 6 ya. Sampel 6 kelas. Ya, biar cepat ya. Save. Oke. Nah, sekarang kita sudah eh, memberikan training sampel sebanyak 6 kelas ya, sampai ke semak belukar. Nah, sekarang ini kita lanjut ke kelas berikutnya, yaitu pertanian lahan basah. Ini sebetulnya prinsipnya sama dengan yang sudah-sudah, dengan kelas-kelas yang lain ya, asal kalian bisa menginterpretasi atau menduga atau menafsirkan objek mana yang kira-kira menjadi pertanian lahan basah, saya kira ini tidak akan jadi masalah lagi gitu. Nah, pertanian lahan basah ini kita harus tahu dulu kira-kira pertanian lahan basah seperti apa yang ada di cakupan area kita, di area studi kita atau di AOI kita gitu. Kalau di Sumatera Barat ini rata-rata pertanian lahan basahnya hanya sawah ya, belum ada tambak di sini karena eh, pertama area kita ini adalah area daratan ya, artinya di apa di daerah yang dataran tinggi lah seperti itu. Kita nggak di pesisir pantai yang memungkinkan ada tambak udang misalnya atau ada tambak ikan gitu. Nah, kalaupun ada di Singkarak ya, itu pun tidak terlalu banyak. Itu hanya sedikit saja kalau pernah saya lewat ke sana terakhir itu. Tapi di sini juga banyak di apa? Maninjau. Nah, ini saking banyaknya ini kita bisa lihat di danau ini ya ada semacam objek. Nah, kayak gini nih, ya. Tapi ini di Landsat juga tidak terlalu signifikan. Kalau mau ya mau dicoba ya silakan. Tapi karena Danau Maninjau ini tidak masuk ke AOI kita ya akhirnya ini kita abaikan. Di Singkara ini ada tapi nggak banyak karena dia nggak banyak dia nggak terlalu menunjukkan perubahan. Nah kayak gini nih, cuman sedikit nih di sini nih gitu ya. Nah ini kan kelihatan ya. Cuman di Danau Singkara ini nggak terlalu berkembang, tambaknya ini juga ada sedikit ya. Tidak seperti di Danau Maninjau. Kalau Maninjau kan tadi kita bisa lihat sendiri banyak banget ya. Dan bisa terdetek sama Landsat seperti itu. Nah ini dia, sebarannya banyak banget. Ini di pinggir-pinggir danau. Ini ada beberapa piksel yang menjorok ke laut ya. Itu bukan daratan, tapi itu adalah tambak terapung ya, keramba jaring apung lah, KJA namanya kalau di Maninjau itu. Ini juga ya. Nah ini sejenis pertanian lahan basah juga, tapi di Landsat kita biasanya nggak bisa memasukkan ini gitu ya. Nah, karena sekarang tutupan lahannya pertanian lahan basah, kita bisa mengidentifikasinya dari ukuran piksel 30 kali 30, biasanya sih sawah kelihatan gitu. Nah, kalau kita ragu ini kira-kira apa? Sejujurnya saya belum pernah ke sini juga ke arah utara dari Kota Payakumbuh. Ya seperti biasa kita bisa lacak menggunakan citra Google Earth gitu. Ini kira-kira objeknya apa di sini dan apakah dia tergolong pertanian lahan basah atau rawa gitu. Kalau
Kalau rawa berarti kelas ini akan kita tambah gitu. Nah, rawa itu bisa jadi dia lahan basah, bukan pertanian lahan basah, karena belum tentu rawa itu dijadikan sebagai pertanian gitu. Ya, kita bikin rawa aja nggak apa-apa. Kalau memang itu pasti rawa. Gitu. Tapi kalau ternyata ini adalah sawah atau apa, itu nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat di Google Earth. Sawah itu ya bisa juga didetek dari sini ya. Ini komposit yang ini ya. Biasanya dia cenderung warna biru gini kayak ya ini ya. Nih. Ini bukan sungai, tapi ini adalah sawah. Ya. Yang sungainya ini. Nah, ini juga tadi sudah kita cek di Google Earth memang sawah gitu. Coba kita cek dulu di utara kota Payakumbuh ya. Memang di utara Bukit Tinggi ini bisa dipastikan sawah ya. Dia sawah eh, dengan berbagai kondisi lah. Ada yang masih kering, ada yang sudah diairi gitu. Jadi polanya memang seperti ini. Di Landsat tadi kita lihat ya ini bisa dipastikan sawah ya. Dan ini adalah pertanian lahan basah yang kita maksud. Jadi apa namanya? Ini yang akan kita beri sampling bahwasannya ini adalah pertanian lahan basah seperti itu. Ya, kita langsung eksekusi saja. Kita kasih sampel ini adalah pertanian lahan basah. Daerah mana ini? Malala ya. Ya emang sawah nih. Langsung di fotonya langsung kelihatan sawah. Ya, ini fotonya langsung kelihatan sawah ya. Enaknya pakai Google Earth tuh itu ya. Ya, ini pasti sawah ya. Udah pasti sawah. Ini juga pertanian lahan basah, tapi hati-hati ini nyampur ya. Nyampur sama semak ya. Atau memang sawahnya dalam kondisi berisi padi yang warnanya hijau juga ya. Karena saya lihat di sini sawahnya cukup kompak memang ya. Ini luas banget sawahnya. Tapi di sini kalau kita telusuri dia udah bercampur sama vegetasi yang lain seperti itu. Di sini kita juga bisa coba pakai komposit yang lain ya. Yang apa? Bisa dicoba-coba yang lain. Nah, ini juga apa? Bisa juga mendeteksi sawah yang ini ya. Nah, ini ya, kelihatan banget. Tapi relatif yang sawah basah ya, artinya yang lagi ada air gitu. Nah, kayak ini ya bener. Ini kompositnya swir red sama blue ya. Ya, short wave infrared ya. Nah, ini juga bisa dipakai untuk lebih memudahkan.
enaknya kita pakai kombinasi ya, kombinasi composite band, yaitu mempermudah kita di dalam mendeteksi objek khusus gitu. Jadi jangan melulu menggunakan RGB yang true color gitu ya. Jangan monoton, jadi harus kreatif, harus bisa mengganti-ganti composite band itu untuk mempermudah kita mengidentifikasi objek-objek secara spesifik seperti itu. Ini udah kita ke mana lagi? Batu Sangkar ya. Ini banyak sawah juga ini. Pertanian lahan basah ya persisnya ya. Yang mana diindikasikan dalam Landsat dia sebagai daerah berair seperti itu. Kadang-kadang sawah ada juga yang kering tapi nggak kedetek di sini, susah. Karena Landsat nggak bisa bedakan. Oke, kalau dirasa cukup, ya ini juga nih. Ini bagian Batu Sangkar, tanah datar ya. Saya rasa cukup. Kita coba lakukan hal yang sama dengan sampel-sampel yang lainnya. Ya. Ini kita merge kelas yang ketujuh ya. Kelas 7 dari bawah itu adalah pertanian lahan basah. Ya. Oke. Jangan lupa di save. Untuk jaga-jaga ada yang crash. Sejauh ini alhamdulillah belum ada yang crash ya. 7 kelas ya. 7 kelas. Sorry, ini aja dipakai 17. Oke. Video berikut ini. Nah,
itulah tadi video part 2 of 3 yang sudah membahas 3 sampel, rumput, semak belukar, dan pertanian lahan basah. Jangan diakhiri dulu, karena setelah ini akan ada video lanjutan yang ketiga, yaitu part 3 of 3, video terakhir terkait maksimum likelihood, sekaligus menjadi penutup untuk tema pembuatan peta land cover dengan menggunakan citra Landsat dengan metode maksimum likelihood alias interpretasi secara terbimbing atau supervised. Bila kalian suka video ini, jangan lupa like dan share kepada teman-teman dan kolega kalian. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tombol belnya diaktifkan supaya kalian menjadi orang pertama yang mendapat update dari video ini dan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Salam Technoscience.